Di tengah umat Islam muncul berbagai kelompok dan manhaj yang memiliki perbedaan cara pandang terhadap akidah, ibadah, dan pemahaman agama, teman-teman. Di Indonesia, salah satu polemik yang terus mengemuka adalah pertentangan antara Aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah versi tradisional dan Salafi sebagai pengikut manhaj dakwah tauhid yang dinisbatkan kepada salafus saleh. Salah satu tuduhan yang paling keras yang sering kita dengar adalah bahwa Salafi dianggap sebagai kelompok yang sesat dan menyesatkan. Bahkan oleh sebagian tokoh Aswaja dituduh sebagai Wahabi, perusak tradisi Islam Nusantara dan membawa paham ekstrim. Pertanyaan di sini, benarkah Salafi itu sesat, menyesatkan? Ataukah itu tuduhan ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor fanatisme, politik, dan perebutan pengaruh di tengah umat Islam? Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mdiadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tuduhan Aswaja terhadap Salafi. Jadi mereka duk tuduh golongan Salafi, Wahabi ini menyesatkan orang, menimbulkan kekeliruan, bagi maklumat yang salah. Tetapi sekarang ni siapa yang bagi maklumat yang salah? Golongan mana yang mengelirukan orang? Golongan mana yang memeningkan kepala orang? Golongan mana yang mengeluarkan pendapat-pendapat, fatwa-fatwa, kenyataan-kenyataan yang salah? Golongan mana? Adakah golongan yang dituduh sebagai Wahabi ataupun mereka sendiri? Sekarang ni rakyat kita kata masyarakat, orang nampak, walaupun orang awam sendiri, bila nilai balik, nak mengaji secara, nak menuntut ilmu secara kebenaran, orang nilai balik, oh, pokok ni hak buat keliru ni bukan pokok Wahabi. Pokok Wahabi dia baca dalil Quran hadis, hak demo yang buat keliru. Jadi masyarakat dia boleh menilai. Jadi sekarang ni mereka pun bergelumpur. Bila mereka tuduh kita jawab, mereka tuduh kita jawab, tak puas hati mari. Jadi orang nampaklah kejujuran bagi pihak yang dikatakan Salafi ini untuk cari kebenaran. Kalau kata andai kata tuduhan kamu itu benar, mari kita muzakarah. Sebab Quran pun menganjurkan kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkanlah hujah, bukti, dalil kamu sekiranya kamu orang-orang yang benar. Okey. Tengok mengaji cara kita kan. Nak dalil, nak fakta. Bila saya cerita tadi, ada sahabat confuse, surah apa? Tanya, surah apa Ustaz baca tadi? Tetap saya reka bahasa Arab. Tetap saya reka bahasa Arab, saya kata Quran. Ni sahabat kita nak tanya, saya tak marah pun kat dia. Kalau hadis-hadis yang saya baca, dia kata hadis ni dhaif. Saya pun kecek balik. Betul ke saya aku baca hadis dhaif? Itu cara pengajian, cara kita ni jelas. Ini anak murid tak boleh tanya Tok Guru. Mengaji satu hala je. Betul kat dia semua. Betul kat dia, sentiasa betul kat dia. Anak murid tak boleh tanya. Jadi siapa yang bertanya itu lemahlah imannya. Jadi takut nak tanya. Okey, ada soalan lagi sahabat? Tuduhan bahwa Salafi adalah kelompok sesat tidaklah lahir begitu saja, teman-teman. Ada beberapa faktor historis dan sosial yang melatar belakanginya. Itu seperti yang pertama, warisan konflik sejarah. Sejak abad ke-18 muncul gerakan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Najd, Arab Saudi. Dakwah beliau itu fokus terhadap tauhid, memberantas syirik, khurafat, dan bid'ah. Lawan-lawan beliau khususnya sebagian kalangan tasawuf ekstrim dan tokoh tradisionalis menuduh bahwa ajaran beliau adalah ajaran yang baru yang menyimpang. Stigma Wahabi sesat kemudian itu diwariskan sampai ke dunia Islam, termasuk ke Indonesia dan Malaysia. Yang kedua, benturan dengan tradisi keagamaan lokal. Di Indonesia, teman-teman, mayoritas muslim itu berafiliasi dengan Aswaja yang sangat menjunjung tinggi amalan-amalan tradisional seperti tahlilan, kunut, maulid, ziarah kubur dengan ritual khusus dan tawasul tertentu. Salafi menolak sebagian amalan tersebut karena itu dianggap tidak ada dalil yang sahih dari Nabi SAW. Perbedaan ini, teman-teman, menimbulkan konflik yang akhirnya berujung pada cap Salafi itu sesat karena membid'ahkan amalan umat.
Yang ketiga, kepentingan politik dan perebutan umat. Gerakan Salafi menekankan pemurnian akidah dan ibadah teman-teman berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini sangat menarik banyak kalangan muda yang terdidik Aswaya melihat gerakan ini sebagai suatu ancaman terhadap basis massa dan tradisi mereka. Akhirnya, tuduhan sesat menyesatkan dijadikan alat untuk membendung pengaruh Salafi. Beberapa tuduhan umum yang sering dilontarkan oleh tokoh Aswaja kepada Salafi diantaranya itu seperti Salafi dituduh Wahabi, seolah-olah Wahabi itu aliran baru di luar Islam teman-teman. Lalu Salafi dianggap kaku dan tekstualis karena berpegang pada dalil tanpa kompromi kepada tradisi lokal. Dan Salafi membid'ahkan amalan umat seperti tahlilan, yasinan, maulidan, qunut subuh, ziarah kubur dengan ritual tertentu teman-teman. Salafi juga dituduh gampang mengkafirkan karena tegas membedakan antara tauhid dan syirik. Salafi juga dianggap tidak cinta ulama karena menolak sebagian ajaran tasawuf dan tokoh sufi yang diagungkan oleh pihak Aswaja. Padahal jika kita teliti lebih dalam, tuduhan-tuduhan ini tidak sepenuhnya benar teman-teman. Bahkan banyak bersifat propaganda. Kaum Salafi tidak tinggal diam terhadap tuduhan ini. Mereka juga memberikan klarifikasi terhadap tuduhan tersebut. Itu seperti Salafi bukan aliran baru. Salafi hanya sebutan bagi muslim yang berusaha untuk mengikuti manhaj salafus sholeh, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Asy Muhammad bin Abdul Wahab tidak membawa agama baru, tetapi menghidupkan kembali tauhid yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berpegang kepada dalil bukan berarti sesat. Ini yang perlu diucapkan. Islam memang mengajarkan kita untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Justru yang berbahaya adalah menjadikan tradisi ataupun budaya di atas wahyu. Membid'ahkan amalan tidak sama dengan memvonis kafir. Salafi membedakan dengan jelas antara amalan syirik, akbar, bid'ah, dan maksiat. Jika suatu amalan tidak ada tuntunannya, maka itu disebut dengan bid'ah. Bukan berarti pelakunya itu langsung kafir. Cinta ulama tetapi tidak takut buta. Salafi menghormati ulama tetapi tidak menempatkan ulama itu di atas dalil. Prinsipnya, jika ucapan ulama sesuai dengan dalil itu diterima, jika bertentangan ya ditinggalkan. Maka mengapa Aswaja menyebut Salafi itu sesat? Setidaknya ada 3 alasan utama. Yang pertama, perbedaan metodologi atau manhaj. Salafi mengutamakan dalil baru pendapat ulama, lalu baru tradisi. Adapun Aswaja mengutamakan tradisi dan ulama, baru dicari dalil pendukungnya. Yang kedua, kecemburuan sosial keagamaan. Banyak pemuda meninggalkan tradisi Aswaja setelah belajar tauhid Salafi. Hal ini dianggap sebagai ancaman untuk eksistensi Aswaja. Yang ketiga, pengaruh tokoh-tokoh anti-Wahabi. Sejak dahulu, kitab-kitab Aswaja sering sekali menukilkan tuduhan ulama Mekah abad ke-18 yang memusuhi dakwah Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, stigma ini diwariskan tanpa verifikasi ilmiah yang mendalam, teman-teman. Maka siapa sesungguhnya yang menyesatkan? Salafi menyuruh umat kepada tauhid yang murni, mengajak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Aswaja tradisional banyak mempertahankan amalan tanpa dalil, teman-teman. Bahkan sebagian mendekati kepada syirik, yaitu tabaruk kepada kubur, tawasul yang berlebihan, keyakinan wali yang mengetahui hal yang gaib. Jika ditimbang dengan timbangan syariat, justru tuduhan sesat kepada Salafi itu tidak berdasar. Sebaliknya, amalan-amalan bid'ah yang berpotensi menyesatkan umat dari tauhid yang murni. Maka dari itu dapat disimpulkan tuduhan Aswaja bahwa Salafi sesat lebih didorong oleh perbedaan manhaj, kepentingan menjaga tradisi dan politik umat. Salafi bukan aliran baru, teman-teman, tetapi kelanjutan dari manhaj salafus sholeh yang berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tuduhan bahwa Salafi itu menyesatkan tidak berdasar secara ilmiah
justru sering dijadikan alat propaganda untuk menjauhkan umat dari dakwah tauhid. Yang perlu dilakukan umat Islam adalah menilai dengan adil, bukan sekadar ikut arus tuduhan tanpa dalil. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.